Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Camulana Abadillah, asal Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan, dan Pendidikan Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang subbabnya yaitu perilaku konsumen dan produsen. Penasaran? Oke, masuk ke bab pertama kita yaitu perilaku konsumen. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan barang produksi adalah barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain. Orang yang mengkonsumsi disebut konsumen, dan pengusaha yang menghasilkan barang disebut produsen. Seorang konsumen belum tentu seorang produsen, namun seorang produsen sudah pasti adalah juga konsumen. Pada umumnya, barang mempunyai faedah atau kegunaan, disebut utility, bagi manusia. Faedah atau manfaat barang ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faedah bagi seorang merupakan gejala pribadi. Itulah sebabnya suatu barang dapat sangat berfaedah bagi seseorang tetapi justru tidak berfaedah bagi orang lain. Itu kegunaan dasar atau elementary utility. Kegunaan dasar ini yaitu kegunaan barang yang mana tadinya barang bekas atau barang belum jadi menjadi barang setengah jadi untuk digunakan ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Barang yang kedua kegunaannya itu kegunaan bentuk atau form utility. Agar menjadi berguna, suatu barang harus diubah terlebih dahulu dari bentuk aslinya. Yang ketiga, yaitu kegunaan tempat atau place utility. Barang menjadi berguna jika telah dipindahkan ke tempat yang lain. Misalnya padi yang dipanen dan tetap disimpan di dalam lambung kurang bermanfaat. Jadi akan padi itu akan disalurkan ke kota-kota untuk dijadikan beras. Nah, gitu. Yang keempat yaitu kegunaan pemilikan atau ownership utility. Suatu barang akan lebih berguna jika barang itu telah dimiliki oleh orang lain. Misalnya barang sebuah pena akan berguna jika dia dimiliki oleh seorang siswa untuk melanjutkan dalam membantu dia untuk menulis sebuah pelajarannya. Yang kelima yaitu kegunaan waktu atau timer utility. Barang yang mempunyai kegunaan pada waktu tertentu, misalnya jas hujan yang hanya dipakai pada saat hujan. Dan seperti sekarang ini, yaitu sedang adanya COVID-19, masker digunakan di mana-mana. Itulah timer waktu. Seperti baju APBD juga tidak sering digunakan, tetapi pada saat tertentu saja. Yang terakhir yaitu kegunaan pelayanan atau service utility. Suatu barang akan menjadi berguna jika dapat memberikan jasa kepada kita, misalnya televisi. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu perilaku produsen. Teori perilaku produsen perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi barang, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat keseluruhan uangnya digunakan untuk konsumsi, sedangkan keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran digunakan untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau hukum kosen 1. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return. Akhirnya bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Ada dua macam produksi di dalam teori perilaku produsen. Produksi yang pertama yaitu produksi dengan satu macam variabel atau faktor produksi. Dalam hal ini, untuk mencapai tingkat produksi yang baik, maka diperlukan perbandingan antara faktor produksi tertentu, misalnya dengan jumlah tenaga kerja dengan jumlah mesin. Apabila kita menambah input atau faktor produksi yang satu, sedangkan input atau faktor produksi yang lain tetap,
perbandingan tersebut. Halo, mungkin sampai di sini saja saya menemani teman-teman dalam menjelaskan materi subbab perilaku konsumen dan produsen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai habis.